Sylvia Kolbu dari 11 Musik 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah barok. Apa sih sejarah barok itu? Barok adalah sebuah periode dalam seni, musik, arsitektur, dan budaya Eropa yang berlangsung sekitar abad 17 hingga abad 18 loh guys. Kata barok berasal dari bahasa Portugis yang apa itu namanya? Yang berkata baroko, yang berarti mutiara, cacat, atau berbentuk tidak teratur. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan gaya seni yang dianggap berlebihan dan aneh. Kok aneh sih guys? Namun, kemudian makna tersebut berkembang menjadi penguatan atas keindahan dan inovasi yang ada dalam seni tersebut. Nah, di sini akan menjelaskan tentang asal-usul tentang barok, ciri gaya barok, bidang-bidang seni barok, dan pengaruh barok dalam konteks sosial dan keagamaan akhir periode dari barok tersebut nih guys. Nah, yang pertama ada asal-usul tentang barok. Barok muncul sebagai reaksi terdapat gaya Renaissance yang lebih terstruktur dan rasional di tengah perubahan sosial, politik, dan agama, terutama dengan adanya reformasi Protestan dan kontra reformasi Katolik. Seni barok berkembang sebagai alat untuk menyampaikan emosi yang kuat, menggunakan dan mengesahkan. Seni barok berusaha untuk menarik perhatian dan melibatkan penonton dalam pengalaman yang mendalam dan dramatis loh guys. Wow, keren banget ya. Terus yang keduanya ada ciri-ciri gaya barok. Apa aja sih ciri-ciri gaya barok tuh? Berisinya tuh apa aja nih? Isinya tuh ada ekspresif dan dramatis, gerakan dan kekuatan visualnya. Terus ada kekayaan dan keberlebihannya. Terus ada simbolisme dan ausitismenya guys. Simbolisme dan ausivitas. Nih yang satu ada ekspresif dan dramatis. Isinya tuh tentang gaya barok terkenal dengan menggunakan kontras yang tajam, pencahayaan dramatis, dan komposisi yang dinamis untuk menciptakan perasaan gerakan dan ketegangan. Ini terlihat dalam lukisan, patung, atau arsitektur. Terus yang keduanya ada gerakan dan kekuatan visual yang berisi tentang bentuk-bentuk melengkung mungkin kayak gini ya. Terus garis-garis yang rumit dan pengaturan yang penuh dinamika menjadikan ciri khas dalam seni barok tersebut. Terus yang ketiganya ada kekayaan dan keberlebihannya. Hiasan yang mewah dan menggunakan bahasa berharga untuk arsitektur dan lukisan seni menunjukkan adanya keberlebihan dan kemewahan. Terus ada simbolisme dan simbolisme dan alusivitasnya yang berisi tentang dalam seni barok, simbolisme dan narasi sering digunakan untuk menggambarkan cerita-cerita religius dan mitologis atau alegoris. Itulah bacanya mungkin kan. Terus yang ketiga ada bidang-bidang seni barok nih guys, yang berisi tentang seni lukis, arsitektur, musik barok, dan patung. Yang berisi tentang seni lukis tuh berisinya tentang apa aja sih guys? Seni lukis berisi tentang lukisan barok sering kali menggambarkan adegan dramatis dengan pencahayaan kontras seperti karya-karya Caravaggio, Rembrandt, dan Peter Paul Rubens.
Caravaggio khususnya dikenal dengan menggunakan chiaroscuro. Apa sih itu bacanya? Pokoknya ini tulisannya di LinkedIn. Yang artinya pemainan cahaya dan bayangan untuk menonjolkan intensitas emosi dalam karyanya mungkin ya. Terus arsitektur yang berisi tentang arsitektur barok ada banyak menggunakan elemen melengkung seperti kubah besar dan fasad berliku serta dekorasi yang rumit. Contoh terkenal termasuk Basilika St. Terus Petrus di Vantica yang dirancang oleh Gian Lorenzo Bernini. Yang ketiga ada musik barok. Yang berisi musik barok juga dipenuhi dengan dramatisme dan kontras serta menggunakan ornamentasi yang sangat berinci. Komposer-komposer terkenal dari era ini termasuk Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, dan Antonin Vivaldi. Yang keempat ada patung yang berisi tentang patung-patung barok seperti karya-karya Gian Lorenzo Bernini mengutamakan gerakan dan ekspresi. Patung-patung ini seringkali menggambarkan peristiwa dramatis dengan detail yang mendalam. Yang keempat ada pengaruh barok dalam konteks sosial dan keagamaan. Yang isinya tuh periode barok juga terkait erat dengan perkembangan agama, terutama dalam konteks Katolik dan kontraformasi. Gerakan Katolik menggunakan seni barok untuk menegaskan kembali kekuatan dan kemegahan iman mereka setelah reformasi loh guys. Protestan yang mengurangi pengaruh gerakan Katolik di beberapa negara. Oleh karena itu, banyak karya seni barok terutama lukisan dan arsitektur memiliki tema religius yang kuat. Yang kelima, akhir periode barok. Nih, di akhir periode barok agak berbeda karena periode barok mulai memudar karena digantikan oleh gaya neoklaksi. Nih, di periode barok memudar sekitar di pertengahan abad ke-18. Jadi mungkin dari awal abad 17 sampai mau abad ke-18 tuh barok tuh masih belum diganti. Terus di abad pertengahan barok sampai hari ini diganti oleh neoklaksi yang lebih sederhana dan terstruktur. Meskipun mungkin di abad 17 awal sampai abad pertengahan 17 barok itu termasuk neoklasik yang lebih rumit. Terus di abad pertengahan ke-18 sampai sekarang jadi lebih sederhana. Karena meskipun demikian, pengaruh barok tetap bertahan dalam sebagai bentuk seni hingga hari ini. Dan banyak karya dari masa ini dianggap sebagai puncak seni besar loh guys. Secara keseluruhan guys, barok adalah periode yang luar dalam sejarah Indonesia. Dalam sejarah seni maksudnya. Dengan inovasi dalam bentuk teknik dan ekspresi emosional yang terus menjadikan inspirasi hingga sekarang. Wow, sangat rumit lah ya kalau seperti itu. Sejarah barok itu dari abad 17 hingga sekarang itu barok tuh mungkin dari abad pertengahan ya. Barok sampai sekarang masih sama mungkin ya, tapi di abad 17 awal sampai abad pertengahan 18 itu berubah karena yang tadinya rumit menjadi sesederhana mungkin ya. Mungkin penjelasannya akan berbeda lagi di abad pertengahan, abad 18 pertengahan sampai hari ini pasti penjelasannya beda lagi dari abad 17. Jadi mungkin segitu aja penjelasan tentang sejarah barok dari saya. Semoga bermanfaat.